Sponsor. Go! 5. Win! Yo, halo Sobat Spensa. Gimana? Udah siap tempur buat asesmen informatika? Santai aja. Jangan anggap ini ujian. Anggap aja ini tuh misi bertahan hidup di dunia digital. Dan tenang, kita bakal taklukkan bareng-bareng. Oke, langsung aja kita bedah jalan pintasnya. Oke, modul latihan pertama, kita bakal jadi detektif. Misi kita, menyelidiki misteri jejak digital. Itu tuh, bayangan-bayangan maya yang kita tinggalkan setiap detik, setiap klik, dan sering banget tanpa kita sadari. Siap? Ayo kita mulai. Nah, kenalan dulu sama tersangka utamanya, jejak digital. Jadi gini, setiap kali kamu ngasih like, ngetik komen, nonton video, atau bahkan cuma iseng browsing, kamu itu sebenarnya lagi ninggalin bekas atau sidik jari di dunia maya. Dan yang perlu kamu tahu, bekas ini tuh abadi. Agak serem ya. Jejak digital tuh ada dua jenis. Yang pertama, jejak aktif. Ini yang sengaja kamu pamerin, kayak pas kamu upload foto ke status WA atau nulis komen. Kamu sadar 100% ngelakuinnya. Nah, yang kedua, ada jejak pasif. Wah, ini yang agak licik nih, karena terjadi otomatis di belakang layar. Contohnya, aplikasi cuaca yang ngelacak lokasimu, atau tiba-tiba muncul iklan barang yang baru aja kamu cari. Tanpa kamu sadari, datamu direkam. Sobat Spansa, camkam hukum besi ini baik-baik ya. Internet nggak pernah lupa. Mungkin kamu bisa hapus foto dari profilmu, tapi di server entah di mana atau di HP temanmu yang udah keburu nge-screenshot, foto itu tetap ada selamanya. Jadi, mikir 1000 kali deh sebelum ngepost sesuatu, oke? Oke, kita tes pemahaman dikit. Jadi, Cika ini cuma lihat-lihat baju di aplikasi belanja. Anehnya, besoknya Instagram dia isinya iklan baju pesta semua. Ini jejak apa coba? Yup, jawabannya adalah jejak pasif. Kenapa? Soalnya Cika nggak sengaja pamerin minatnya ke dunia. Tapi, sistem di belakang layar otomatis merekam aktivitas dia dan boom, dia jadi target iklan. Canggih sekaligus serem kan? Nah, karena kita sekarang tahu semua aktivitas kita itu terekam, gimana dong cara ngelindunginnya? Tenang, saatnya kita naik level jadi agen rahasia cyber. Misi kita sekarang, mengamankan data pribadi dari para penjahat di dunia maya. Senjata pertama seorang agen rahasia itu password yang super kuat. Udah deh, lupain password lemah kayak sayang dia 123 atau tanggal lahir kamu, itu mah gampang banget ditebak. Password yang beneran kuat itu wajib gabungin semuanya. Ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Lihat aja contoh keren ini. J4Karta_3A_BATCV 2024. Susah kan ditebaknya? Oh, dan satu lagi yang penting banget, jangan pernah pakai satu password buat semua akunmu. Kalau satu jebol, semua bisa ludes dirampok. Tapi password kuat aja ternyata nggak cukup. Agen rahasia sejati butuh pelindung berlapis. Namanya keren, Two-Factor Authentication atau 2FA. Gini cara kerjanya. Setelah kamu masukin password, sistem nggak langsung ngasih kamu masuk. Dia bakal kirim kode rahasia 6 digit alias OTP ke nomor HP-mu. Jadi logikanya, walaupun hacker tahu passwordmu, mereka tetap nggak bakal bisa masuk tanpa kode yang ada di HP-mu. Jauh lebih aman. Waspada, ada jebakan maut di dunia maya, namanya phishing. Ini tuh modus penipuan di mana penjahatnya nyamar. Mereka bisa aja kirim pesan WA atau email, pura-pura dari bank, terus bilang kamu dapat hadiah. Ujung-ujungnya, kamu disuruh ngeklik link warna biru. Ingat, jangan pernah diklik. Link itu palsu, tujuannya cuma satu, maling username dan passwordmu. Oke, ada 3 lagi nih, bahaya tersembunyi Sobat Spansa. Pertama, Wi-Fi public. Enak sih gratis, tapi jangan pernah buka M-Banking pas nyambung Wi-Fi di kafe. Datamu gampang banget disadap. Kedua, izin aplikasi. Kalau ada aplikasi kalkulator tapi minta akses ke kontak handphonemu, aneh banget kan? Langsung tolak dan hapus aja. Ketiga, mode incognito. Ini nggak bikin kamu jadi hantu loh. Provider internetmu tetap tahu siapa kamu dan lagi di mana kamu. Oke, urusan keamanan data udah beres. Sekarang, kita asah senjata kita yang paling kuat, yaitu otak. Yap, informatika itu bukan cuma soal komputer, tapi soal melatih otak kita buat berpikir komputasional. Kita bakal belajar gimana caranya mecahin masalah serumit apapun pakai logika, persis kayak cara kerja mesin. Nah, ini dia nih, pilar yang paling penting dan sering banget keluar di asesmen, dekomposisi. Gampangnya gini, dekomposisi itu seni memecah satu masalah yang super besar dan bikin pusing jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang dikerjain satu persatu. Kayak makan gajah, nggak mungkin kan sekali telan, harus dipotong kecil-kecil dulu. Yuk, kita coba praktek. Bayangin deh, kelas kalian dapat misi, bikin pentas seni akbar. Wah, ini kan tugas raksasa ya.
Bingung nggak sih mulai dari mana? Pasti pusing banget. Nah, gimana caranya kita pakai ilmu dekomposisi buat misi ini? Dan ini dia jawabannya. Tugas raksasa tadi kita pecah jadi tim-tim kecil. Ada seksi acara yang khusus ngurus siapa aja yang bakal tampil, terus ada seksi konsumsi yang fokusnya ke makanan, ada seksi perlengkapan buat panggung dan sound, dan terakhir seksi keamanan. Tiba-tiba, tugas yang tadinya kelihatan mustahil jadi lebih jelas dan gampang diatur kan? Itulah hebatnya dekomposisi. Kalau kita udah jago mecah masalah, kita juga harus kenal sama musuh-musuh yang bisa merusak rencana kita. Sekarang kita masuk ke area yang sedikit lebih berbahaya. Kita bakal menjelajahi sisi gelap dunia maya. Siap-siap ya, kita mau kenalan sama yang namanya malware. Yuk kenalan sama 3 anggota keluarga malware yang paling terkenal jahat. Pertama ada virus, misinya simple, merusak sistem komputermu. Kedua ada Trojan, wah dia ini licik banget, nyusupnya diam-diam seolah-olah program baik, padahal aslinya dia lagi bukain pintu belakang buat hacker. Dan yang paling kejam, ransomware. Dia bakal ngunci semua filemu, foto, tugas sekolah, semuanya. Terus dia minta uang tebusan. Jahat banget. Kamu pernah mikir nggak kenapa Instagram, TikTok, dan aplikasi sejenisnya itu gratis? Ingat prinsip ini baik-baik. Kalau kamu tidak membayar untuk produknya, maka kamulah produknya. Maksudnya apa? Artinya, data dan perhatian kitalah yang sebenarnya mereka jual ke para pengiklan. Itulah kenapa iklan di HP kita bisa pas banget sama apa yang lagi kita pengen atau omongin. Oke, cukup bahas sisi gelapnya. Sekarang, kita belajar pakai senjata legal yang bisa bikin kita makin jago dan produktif. Selamat datang di modul terakhir di mana kita bakal menguasai alat-alat andalan di dunia digital. Milih senjata itu harus tepat guna Sobat Spansa. Kalau tugas kamu ngetik-ngetik kayak bikin surat atau makalah, jagoannya jelas Microsoft Word. Tapi kalau udah urusannya sama angka, tabel, dan grafik, senjatanya beda lagi, Microsoft Excel. Dia bisa ngitung otomatis pakai rumus, jadi jangan sampai salah pakai senjata ya. Oke, 3 info teknis terakhir yang penting banget. Pertama, sistem biner. Ini tuh bahasa dasar komputer, cuma kenal 2 angka. Angka 0 artinya mati, dan 1 artinya nyala. Semua yang kamu lihat di layar itu aslinya cuma kombinasi angka 0 dan 1. Kedua, ada sistem oktal. Ini sistem bilangan yang isinya cuma angka 0 sampai 7. Dan yang ketiga, ini demi keamananmu. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah upload foto tiket konser atau pesawat yang ada barcode-nya ke media sosial. Barcode itu bisa di-scan orang jahat buat nyuri datamu. Bahaya banget. Nah, semua modul latihan udah kita lewatin. Semua jurus dan senjata rahasia udah kita kuasai. Sekarang fokus kita cuma satu, misi utama, yaitu menaklukkan asesmen informatika. Waktu kalian cuma 90 menit. Nggak banyak, nggak dikit. Manfaatin setiap detiknya dengan fokus dan tanggung jawab. Tenangin pikiran, baca soalnya teliti, dan pakai semua logika yang udah kita asah bareng-bareng tadi. Sobat Spansa, dengerin baik-baik. Jujur itu keren. Kerjakan pakai kemampuan terbaik kalian sendiri. Jangan jadiin ini beban, tapi jadiin ini pembuktian kalau kalian itu emang warga digital yang cerdas dan tangguh. Kalian semua pasti bisa. Semangat! Spansar, go! Fight! Win!